Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Hanafi dengan NIM 417222007. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desentralisasi. Istilah desentralisasi secara etimologis menurut RDH Kusumahatmaja dalam Juanda tahun 2008. Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang artinya lepas dan centerum yang artinya pusat. Jadi berdasarkan peristilahannya, desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Kemudian istilah autonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya undang-undang dan berarti perundang-undangan sendiri. Dalam perkembangannya di Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti perundangan atau regeling, juga mengandung arti pemerintahan atau bestur. Oleh karena itu, membahas desentralisasi berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi. Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka NKRI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Kemudian penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabang dan sebagainya. Kemudian ada definisi dari desentralisasi. Jadi desentralisasi itu memiliki definisi dari beberapa ahli seperti dari Henry Madik yang mendefinisikan desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian dari Parson dan ini dari aspek politik, mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara. Kemudian dari Mahwood menegaskan bahwa desentralisasi adalah devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Kemudian dari Rondinelli dan Cima merumuskan definisi desentralisasi dalam perspektif administrasi adalah perpindahan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pusat ke organisasi bidangnya, unit administratif daerah, semi otonomi, dan organisasi parastatal pemerintahan daerah atau organisasi-organisasi non-pemerintahan. Jenis dan bentuk desentralisasi dimulai dari jenisnya. Menurut Rondinelli dan kawan-kawan dalam Meenakshi Sundaram tahun 1999 mengungkapkan jenis desentralisasi terdiri dari 1. Deconcentration atau penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintahan. Kemudian ada delegation atau perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan secara tidak langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. Kemudian ada devolution, pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansional berada di luar kontrol pemerintahan pusat. Dan yang keempat, kemudian ada privatization atau memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non-pemerintahan atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah. Selanjutnya adalah bentuk desentralisasi, dan menurut Rondinelli pada tahun 1981 membedakan 4 bentuk desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah deconcentration, merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada delegation atau pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas kepada suatu mutu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Kemudian devolution atau transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi daerah. Dan yang terakhir itu ada privatization atau tindakan pemberian kewenangan dari pemerintahan kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Beberapa tantangan permasalahan yang dihadapi pemerintah. Desentralisasi adalah konsep yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mari kita bahas beberapa permasalahan umum yang terkait dengan desentralisasi. Yang pertama itu kurangnya partisipasi publik. Dalam penyusunan kebijakan daerah, minimnya partisipasi publik dapat menyebabkan masalah. Terdapat 347 peraturan daerah yang bermasalah karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.
Kemudian ada perbedaan interpretasi. Meskipun desentralisasi telah ditetapkan sejak awal reformasi, masih ada perbedaan interpretasi mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemudian ada kesenjangan pembangunan. Dari perspektif ekonomi politik, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, terdapat fenomena kesenjangan pembangunan antara daerah yang berhasil menerapkan desentralisasi dengan baik dan daerah yang masih menghadapi tantangan. Kemudian ada peraturan daerah yang bermasalah. Beberapa peraturan daerah mengalami kendala dalam implementasinya. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya partisipasi publik dan perbedaan interpretasi mengenai desentralisasi. Dan yang terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi. Desentralisasi bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tantangan dalam mengoptimalkan pelimpahan wewenang masih perlu diatasi agar desentralisasi berjalan dengan baik dan menciptakan good government. Kemudian dari beberapa permasalahan yang telah saya jabarkan dan saya jelaskan sedikit tadi, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan seputar desentralisasi di Indonesia. Yang pertama itu seperti peningkatan partisipasi publik, di mana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan daerah adalah langkah penting. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum konsultasi publik, diskusi terbuka, dan melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada klarifikasi peraturan. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan klarifikasi mengenai pelimpahan wewenang. Ini akan membantu mengurangi perbedaan interpretasi dan memastikan implementasi desentralisasi berjalan lebih lancar. Kemudian juga ada penguatan kapasitas. Pelatihan dan pendidikan bagi pejabat pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas akan membantu mereka lebih efektif dalam mengelola otonomi daerah. Dan ada monitoring dan evaluasi, di mana menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat akan membantu mengukur efektivitas pelaksanaan desentralisasi. Data yang akurat akan memudahkan perbaikan dan pengambilan keputusan. Dan juga ada kolaborasi antar daerah. Pemerintahan daerah dapat saling berbagi pengalaman dan kolaborasi dalam mengatasi masalah yang serupa. Pertukaran informasi dan kerjasama antar daerah akan memperkuat implementasi desentralisasi. Jadi itu merupakan beberapa masalah dan beberapa upaya yang bisa saya jelaskan dari berbagai daerah. Jadi apa yang bisa saya simpulkan dari pembahasan di atas itu terkait dengan definisi, teori, bentuk, jenis, dan permasalahan dan upaya yang dilakukan. Desentralisasi menunjukkan bahwa proses ini tuh memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi, baik itu pemerintahan suatu negara ataupun organisasi berskala besar. Desentralisasi diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri dengan produk yang dihasilkan berupa kearifan setempat atau lokal dalam konteks pemerintahan. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakatnya dan merespon kebutuhan lokal dengan lebih cepat dan efektif. Hal ini dapat mengurangi euforia yang berlebihan dan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Secara keseluruhan, desentralisasi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Namun, penerapan yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kapasitas daerah, serta kebijakan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Jadi, itu merupakan pembahasan saya tentang konsep desentralisasi dari mulai istilahnya, dari mulai definisinya, dan dari mulai jenis, bentuk, permasalahan, dan upaya yang dilakukan pemerintah. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya, dan apabila ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi, saya menerima kritik dan saran yang sangat membangun. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.